warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafiratul Husna. Di sini saya akan mewawancarai wirausahawan sukses, yaitu owner dari Brownies Q. Brownies Q ini bukan cuma menjual brownies, tapi ada banyak varian lainnya. Yuk ikuti keseruannya. Selamat pagi Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Syafiratul Husna. Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari UIN Salatiga. Di sini saya akan mewawancarai Bapak selaku owner dari Brownies Q. Bisa silahkan Bapak memperkenalkan diri dan cerita sedikit gimana sih awal mula Bapak mendirikan usaha Brownies Q? Dan nama saya Leonardo Putra Pratama, panggilannya sih Tama biasanya kayak gitu ya. Saya owner dari Brownies Q. Brownies Q sendiri itu dimulai dari tahun 2014 selama saya mulai kuliah sih. Rintisan sudah dari awal kuliah juga. Pertama sih emang bukan murni dari saya sih, kan tetap ada unsur bantuan dari orang tua juga pertama gitu. Terus mulainya kenapa mulai 2014 itu kita Brownies Q itu berawal dari rumah sendiri produksi. Nah itu kita bisa kenapa ada Brownies Q itu sebenarnya tuh kita ngeliat pasar lah, suatu pasar itu brownies tuh kok sepertinya kalau harus beli itu harus besar berlama dan harganya tuh lumayan mahal kan kayak gitu. Nah akhirnya kita kepikiran lah buat suatu produk ya brownies kayak gitu, tapi yang terjangkau tapi tetap enak gitu. Nah akhirnya terpikirlah buat brownies yang berbentuk oval. Kenapa kok bentuknya oval? Ya supaya tadi itu, supaya bisa untuk menjangkau harganya pertama tentu, terus juga enak dibawa kemana-mana juga tuh gampang seperti itu kan. Nah itu kan jadi akhirnya dari situ kita tuh membuat suatu brand juga namanya Brownies Q akhirnya. Nah Brownies Q sendiri itu artinya sendiri sih menggambarkan kalau brownies ini berhak untuk siapa aja. Brownies Q kan punya aku dan itu boleh siapa aja, mau kalangan dari bawah mau atas pun masuk semua. Nah seperti itu sih. Harganya bisa tetap terjangkau ya. Lah gitu. Terus menurut Bapak apa kunci utama yang membuat Brownies Q itu bisa sesukses sampai sekarang gitu? Kuncinya sih yang pasti pertama kalau dari diri sendiri itu sih yang pasti kan harus disiplin, terus ulet kayak gitu kan, disiplin, ulet, sama konsisten, dan satu lagi sesuai fashion. Itu yang paling penting juga, sesuai fashion kayak gitu. Jadi suatu usaha itu sebenarnya kan lebih baik tuh dirintis melalui fashion dirinya sendiri, ke pemilik sendiri atau sang founder kayak gitu. Supaya apa? Kalau misalnya passion kan berarti kan dia kan di situ memang udah bakal berjuang habis-habisan di situ, nggak cuma ibaratnya Pak Sarang kata-kata sekarang FOMO kayak gitu kan. Biasanya kan banyak orang juga usaha itu FOMO, misalnya lihat usahanya lagi rame ikut-ikutan padahal basicnya dia nggak di situ, akhirnya nggak bertahan lama kayak gitu-gitu. Nah itu pertama. Terus soal tadi ulet ya pasti harus dari nol sampai sekarang, dia berarti kan harus apa ya, benar-benar ekstra kerja keras gitu, konsisten dan disiplin dalam arti misalnya manajemen waktu kayak gitu. Dan manajemen waktu itu contohnya misal lihat dulu pas kuliah kelihatan teman-teman lagi liburan atau gimana ya, kita nahan diri dulu dan sebagainya. Terus bangunnya pagi jelas pasti kayak gitu sih. Lalu apa tantangan yang Bapak hadapi ketika mendirikan usaha ini dan gimana solusi Bapak? Tantangannya sih kalau sejauh ini pasti ya harga bahan baku kan itu udah pasti. Terus kalau pesaing sih pesaing gimana ya, pesaing itu ya mungkin lumayan juga, cuman kan emang kita kan fokusnya di brownies, akhirnya kan bener-bener beda dari yang lain sih. Paling kan
saingannya siapa, mungkin Bonis Aman. Kok Salatiga mungkin karena ada baru kan, ada Amanda termasuk itu kayak gitu yang walaupun yang brand nama terkenal itu, cuma itu pun beda. Kalau kita kan panggang, mereka kan kukus semua kebanyakan kayak gitu. Terus untuk bahan baku sendiri sih solusinya kita sih akhirnya cari supplier sih, banyak nyari informasi. Misalnya kayak di Salatiga ini kita udah beberapa kali pindah toko supplier. Pertama tahu sana harganya lumayan murah, nah ambil situ, dan berjalannya waktu dapat info lagi di sana tuh ada yang lebih murah, kita cek harganya, oh iya akhirnya pindah. Seperti itu sih cara solusinya. Sama apa lagi ya, kesusahannya sih yang pasti ya SDM juga, sumber daya manusianya sendiri juga. Ngatur orang banyak tuh ya susah juga, soalnya pikirannya kan banyak di situ, tidak cuma satu orang. Kemudian ngaturin satu pemikiran tuh yang susah juga sih. Nah itu biasanya sih pagi itu tetap ada briefing, terus biasanya juga setahun sekali itu kita usahakan kayak liburan bareng kayak gitu ya, untuk apa sih ya, untuk menjaga kerjasama tim dan mempererat sih kayak gitu. Lalu pas waktu COVID kan pasti konsumen menurun ya Pak, itu gimana pas waktu COVID? Kita sih COVID berhenti sih, tetap berhenti total, nggak mungkin nggak, soalnya kan emang karena produksi jadi kan nggak boleh. Pas itu kan harus ada apa, jarak itu kan ya, apa antar orang tuh harus jaga jarak gitu kan. Nah, itu kita emang di situ emang kita akhirnya berhenti produksi sih. Terus selama berapa lama kurangnya lupa sih aku berapa lama, kayak bulanan apa nyampe setengah tahunnya kayak gitu. Nah akhirnya solusinya kita juga untuk menghadapinya, pertama mencoba promo kayak gitu dari IG. Pertama IG itu belum berjalan, kita promo IG itu jarang banget lah gitu. Nah semenjak pas COVID itu 2021, nah itu kita mulai promo lewat IG. Nah dari situ mulai agak lumayan, ternyata kok banyak juga nih yang minat ya gitu. Tapi itu juga kita kan bikin paketan, sebelumnya nggak ada paketan, akhirnya kita bikin paketan, terus lumayan banyak yang minat, open tea salad dan sebagainya. Orang kan dulu kan nyari uang pas COVID kan susah kan, nah apa namanya, cenderung susah. Biasanya sih kalau ngelihat psikisnya orang kayak gitu, biasanya mau apa aja bakal dicoba. Nah karena itu kita nyoba langsung buka ngomong open tea seller, dari situ lumayan langsung mulai masuk reseller baru juga. Jadinya ya akhirnya terbantu dari situ sih. Lalu bagaimana cara Bapak menjaga kualitas brownies Q agar tetap diminati konsumen? Kualitas, ngomong kualitas, kita sih dari pertama nyampe sekarang nggak pernah ganti bahan baku. Dari tahun 2012 sampai sekarang bener-bener bahkan sampai coklat, kita harus pakai coklat khusus. Pokoknya itu ada salah satu coklat khusus itu nyampe kemarin langka kan, sempat langka dan harganya kan tinggi banget sekarang. Nah itu kita nyari nyampe Jakarta, Tangerang. Itu emang harus ya, mau diusahakan gimana caranya harus dapat gitu. Tapi harganya tetap terjangkau ya Pak? Harga jualnya kita ya itu tadi, kita mengusahakan tetap terjangkau ya, walaupun untungnya kan marginnya mungkin semakin tipis. Tapi emang kedepannya sih, maka dari itu sekarang caranya gimana kita menanggulangi itu. Harga coklat kita nggak tahu nih prediksinya bakal kayak mana, soalnya kan kondisi harga itu dipengaruhi sama kondisi ekonomi dunia juga, terus soal geopolitik segala kayak perang dan sebagainya, dan mempengaruhi kenaikan harga bahan baku juga. Nah itu akhirnya kita sekarang mulai fokus ke produk yang loyang-loyang itu. Kita menjual ide loyang-loyang juga supaya supaya bisa bertahan usaha ini. Jadi mulai perlahan tuh mau kita giring tuh orang-orang tuh brownies Q nggak cuman oval aja, tapi ada produk lain-lainnya nih kayak yang loyang, terus ada brownies, ada burnt cheesecake dan lain-lain kayak gitu. Lalu Bapak boleh memberikan motivasi untuk para perintis nih yang mau memulai usaha baru biar bisa sukses seperti Bapak. Sukses, aku sih sebenarnya belum suksesnya, untuk suksesnya sebenarnya beda-beda orang ya. Cuma yang pasti kalau misalnya kalau ngerintis sih ya tadi itu yang pasti
terutama yang paling susah sih kalau misalnya anak zaman sekarang, mungkin kalau misalnya targetnya ke anak-anak Gen Z sekarang ya, Gen Z itu ke konsistensi yang pasti itu, terus manajemen waktu itu paling penting sih. Manajemen waktu, disiplin waktu itu paling penting, soalnya banyak tak lihat sih akhir-akhir ini anak-anak pada bangunnya jam 7, jam 8, jam 9 pagi itu udah ngomongnya pagi. Kok menurutku tuh siang banget sih dah. Soalnya kan namanya usaha itu tuh kita tuh ya gimana ya, kok pagi itu lebih fresh. Jadi jadi pemikiran misalnya kita mau ngelakuin rancangan usaha itu enak tuh pagi. Jadi kita udah tahu misalnya bangunnya pagi kan kita bisa tahu ini hari ini aku mau ini kayak gitu. Nah itu sih, itu harus manajemen waktunya tuh harus hebat, sama tunda dulu kesenangan sih, kayak gitu sih menurutku sih. Itu penting, sama tadi satu passion tadi sih utama. Harus sesuai sama fashion dia. Ya sama passion, soalnya ya itu tadi beberapa contoh temanku juga banyak sih yang sekarang jadi perintis dan sukses lumayan. Itu ya karena passion mereka, kayak ada yang di baju dan sebagainya. Emang anaknya fashionnya emang pas kuliah tuh emang di situ dia senang kayak tahu brand baju dan sebagainya. Kayak kemarin lulus kuliah sempat kerja, mungkin ngumpulin modal, dia sekarang di Bandung dia buat brand lumayan kayak gitu. Nah itu passion juga, karena passionnya dia di situ ya masuk kita gitu sih. Intinya harus tekun, ulet, sesuai sama passionnya ya Pak. Baik, sekian pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya, dan maaf kalau mengganggu ya Pak. Santai ya, santai. Nah, cukup itu wawancara kali ini. Kalau kalian mau beli oleh-oleh, silahkan datang ke Bro Rizky. Alamatnya ada di bawah ini ya. Sampai jumpa. Jangan lagi-lagi kamu cari-cari, cukup aku saja. Enggak dulu, kalau bukan kamu, sebab kamu bintang bawa cinta datang. Enggak dulu, pokoknya harus kamu, siapa yang ku mau, cuma harus kamu. Tak mau, jika itu bukan kamu. Tak perlu, ku pergi cari yang lain. Tiada ganti, tiada yang sama sepertimu. Jika perlu ku sama. This is Aqua Chaloy Remix.